tersebut? Ya, ini kalau kita lihat di sini ya, tadi di atas tadi di lantai 3 kita ya. Iya. Kita ditunjuk oleh Bang Rasman ya untuk menjadi kuasa hukumnya. Untuk mengawal kasus yang sekarang ini yaitu babak kedua ya. Babak kedua yaitu penganiayaan ya terhadap Bang Rasman. Kita akan kawal kasus ini sampai dengan proses ini berjalan ya. Tentunya nanti alat-alat bukti, saksi-saksi telah dikumpulkan. Kita lihat dan kita sama-sama mengawal dan lihat ya semua apakah ini unsurnya sangat masuk atau tidak ya. Tapi nanti kita lihat di sini bagaimana objektivitas daripada pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan sampai penetapan tersangka. Seperti itu. Nah, Bang, semalam juga kan istri dari Rasman sendiri juga ikut kena pukul ya tadi. Katanya Bang Rasman juga di sininya juga kena pukul. Apakah itu udah memenuhi unsur sebagai NM untuk menjadi tersangka, Bang? Kalau kita lihat dari kronologi ceritanya dan bahkan juga ada videonya, ini kan bentuk daripada penganiayaan kan pemukulan ya, berkali-kali dan bertubi-tubi. Bahkan juga pelontaran kata-kata yang sifatnya adalah penghinaan, ancaman dan lain-lain. Nah, ini sudah jelas di sini. Silakan nanti pihak kepolisian yang akan melihat dan menganalisa apakah kasus ini layak atau tidak gitu, seperti apa. Pasti layak lah, udah Tom, sudah jelas dilakukan di depan polisi itu. Iya kan, gimana lagi kalau udah dilakukan di depan polisi terus polisi nggak mau nangkap, udah waduh, polisi yang perlu kita pertanyakan. Iya kan? Betul. Ngapain lagi buka kantor polisi kalau kayak itu, kita tutup jadi aja kantor sudah polisi. Terjawab ya. Gitu. Sudah terjawab jelas bahwa itu. memang benar-benar sudah terlihat memang ini adalah murni penganiayaan. Dan nanti bagaimana pihak kepolisian bisa menindaklanjuti ini ya kan, sampai kita udah proses koordinasi ujungnya. Senin diperiksa saksi pelapor, saksi korban, saksi semuanya diperiksa. Kemungkinan kami hadirkan 5 orang hari Senin, start dari jam 10 sampai jam 5. Setelah pemeriksaan kemungkinan besoknya saya pastikan layangkan panggilan kepada NM. Ya, Bang, NM harus hadapin. Bang, bisa bilang ini merusak citra marwah seorang pengacara nggak sih? Karena kan memang ya jelas lah, dia kan bela orang, bela benar. Anaknya yang sudah dizolimin ya, sampai nggak bisa sekolah, sampai di drop out, ya kan? Itu artinya masa depannya kan udah dihancurkan itu. Terus Bang Rasman datang untuk menyelamatkan. Masa seorang yang menyelamatkan itu dipukul lagi terus kita nggak bela? Ya kita bela lah. Dia bela benar kok. Dia bela benar nggak kira-kira? Benar. Ya. Bela benar nggak? Kalian aja lah simpulkan. Kalau kira-kira dia bela nggak benar ya udahlah. Saya bingung udah. Yang mana benar, yang mana salah udah nggak ngerti saya. Gimana jabarkannya udah nggak ngerti. Beneran. Untuk ya ancaman kan? hukumannya sendiri gimana, Bang? Ancaman hukuman 351 itu gimana itu toh? Di atas 5 tahun ya jelas ya. Sudah. Nanti tinggal bagaimana melihat berat besar atau kecilnya proses daripada penganiayaan itu sendiri ya. Nanti begitu nanti proses sidik digelar, apakah ada lagi unsur-unsur pasal lain ya, atau penyebaran fitnah, ancaman dan lain-lain lah. Itu nanti kita lihat. Paling kuat juga dia menunda lah. Paling hebat itu untuk pasal 351 itu paling menunda-nunda aja. Tapi kalau menghentikan udah hebat kali lah. Orang ada buktinya, ada saksinya kok. Di kantor polisi kok dilaksanakan itu. Kan dilaksanakan pemukulan itu di kantor polisi. Artinya kalau memang tidak nyampe ke tahap hukum juga gimana nih, Bang? Mungkin, Bang. Gimana pula bisa di kantor polisi nggak sampai tahap hukum? Aduh, aku bingung lah. Adinda ini menanya apa ini? Udah di kantor polisi, tapi nggak di tahap hukum, kan bingung kita. Ya kan kalau gitu ngapain di kantor polisi? Kan dikawal oleh banyak netizen. Yang sudah pasti hari Senin, kan? Saya sudah bicara tadi di atas. Ya, ini sudah dilimpahkan ya ke unit Resmob. Hari Senin kita lihat pemeriksaan kita. Ya kan, nah setelah itu penyidik Resmob Jaksel ini jangan dicoba, ya kan Tom kan? Ya, nah jadi saya sudah cukup mengenal penyidik di Jaksel ini, apalagi Resmob, ya mau bintang kejora yang atensi juga menurut saya percuma lah, ya. Tapi kita coba kita lihat kan katanya Nikita Mirzani punya banyak koneksi, punya banyak hubungan yang luar biasa dengan penegak hukum ya, kita lihat di sini. Ya jangan nanti perkara yang dulu di Serang terulang di sini kan begitu kan ya, cuman ini pasalnya berat ini 351 loh ya, penganiayaan. Nah nanti biar polisi yang menindaklanjuti seperti apa. Mas Tony, selain penganiayaan kan ada fitnah juga tuh, tuduhan penculikan. Dituduh menculik, padahal kita ketahui Loli sendiri merasa sangat nyaman gitu, nyaman banget dengan Rasman dan akrabnya. Itu gimana tuh Mas? Ya, nanti kalau proses ini proses penyelidikan kan sudah berjalan. Alat bukti cukup, naik proses sidik, begitu proses sidik digelar, ternyata ada unsur-unsur lain nih dari laporannya 351 tersebut, maka ada pasal lain ya di dalam proses hukum ini. Tentunya nanti akan ada penambahan pasal di situ ya.
pada waktu nanti proses sidik ya. Penculikan itu kan dia membuka laporan Nah, ini penculikan. kan harus dibuktikan. Anaknya yang kabur dari Safe House kok penculikan. Emangnya Safe House itu atas nama Nikita Mirjani? Coba cek dulu sertifikatnya, kalau memang nama dia baru itu penculikan. Itu kan bukan Jadi milik dia. unsurnya saya itu rasa, harus kan? Bukan dia punya. unsur harus Bisa, jelas. jadi Jangan sampai bumerang nggak sih, ini Bang, jadi buat dia? bumerang. Iya. Karena apa? Karena kalau melaporkan segala sesuatu ya, apalagi tindak pidana, unsur-unsurnya itu harus terpenuhi. Itu kan Kalau lapor tidak bukan terpenuhi, palsu. maka nanti Laporan diberhentikan. palsu. Iya. Kalau diberhentikan kasusnya, maka jangan harap nanti akan ada yang namanya melapor balik atas tindak pidana laporan palsu. 220. Ya kan? 242, 220. 220. Nah, 220. ini kita Laporan lihat palsu. di sini. Dan ancaman hukumannya lebih besar loh, 8 tahun penjara. Ya. Nah, Kalau ini untuk yang 242, kalau untuk 242. Iya. Mas, dan 220 faktanya 1 tahun 4 bulan. faktanya Iya. memang Laura sendiri memang yang mencari keberadaan Rasman saat itu, Mas ya, bener ya? Ya Iya, jelas lah, betul. dia yang lari sampai ke kantor Rasman. Kalau gitu siapa yang Nanti dia kan cari? bisa dibuktikan dari bagaimana Loli ini bergerak dari safe house ke hotel. Iya, akan dicek itu. Nah, itu juga dilihat bagaimana nanti jejak digital itu. Kan kita bisa lihat di situ. Dan ada saksi-saksi juga. Bang, mungkin kalian berdua sejak kapan ditunjuk sebagai kuasa hukum Bang Rasman? Tadi Per hari ini tadi. saya jam 3 ditelepon suruh ke sini, jam 4 saya sampai, barulah kita nunggu di atas. Di atas kita tunggu karena ada proses mediasi yang dilaksanakan oleh Departemen PPA, lembaga apa saja itu saya kurang paham ya. Kemudian dengan unit PPA dari perwakilan Bareskrim, kemudian perwakilan Polda. Yang kemudian kesimpulannya menempatkan Loli di tempat khusus. Menempatkan Loli di tempat khusus siapapun nggak boleh. Kecuali pengawasan polisi. Oke, jelas ya. Dan Bang Rasman 2 kali seminggu boleh. Oke, karena dia Loli yang meminta untuk aksesnya kepada Bang Rasman. Ya kan? Ya secara nggak langsung artinya menunjuk Bang Rasman lah sebagai kuasa. Tetapi tidak dalam penunjukan secara tertulis, meminta supaya Bang Rasman bisa komunikasi dengan dia. Dan dia minta juga kepada pihak Polres agar ibunya tidak menghubungi dia atau tidak melihat dia. Karena dia artinya sudah muak lah ya. Ya iyalah, ya kan? Dia punya masa depan dirusak-rusak begitu, dirujak-rujak begitu. Ya, kita orang lain bukan keluarga pun prihatin. Ya, artinya permintaan dia sudah diakomodir oleh Polres Jakarta Selatan. Saya apresiasi Kapolres ya. Apresiasi Kasat Eskrim, apresiasi Wakasat, kebetulan Wakasat kawan saya Ya, yang hari ini Kanit. besok akan sudah lanjut pendidikan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Wakasat Kompol Hendrik Yosi. Ya. Oke, terakhir, seberapa yakin kalian berdua nih NM akan salah dengan bukti-bukti yang ada? Kalau kami ditanya seberapa yakin, terus dia di kantor polisi mukul orang, terus dia nggak bisa dipenjara, wah udahlah, udah kami akan berhentilah jadi pengacara udah. Berarti hukum udah nggak boleh ditegakkan, ya kan? Hukum udah nggak perlu lah kita tegakkan. Ngapain lagi wartawan kemudian mencari berita kepada kami, betul nggak? Besok bisa berulang. Besok udah, besok berulang. bunuh orang dong di kantor polisi, nggak ada masalah kok, benar kan? Ya itu aja lah pesan saya, betul ya teman-teman. Oke. Oke. Sip. Oke ya. Oke.